Welcome to Welcome to Mama Miu. Mama Miu channel. Selamat menikmati part 2 guys. Tadi poin 3 poin tadi itu poin umum. Namun ada poin lagi, ada satu yang paling penting, yaitu bahasa. Bahasa itu sangat penting ketika kalian tinggal di sini. Pertama saya sampai di Jepang, saya belum bisa bahasa Jepang, hanya bahasa Inggris. Jadi ketika pergi kemana hanya menggunakan bahasa Jepang, sangat sederhana sekali. Misalnya ikura desu ka, berapa ini, how much, lalu kore wa niku haitemasu ka, apakah ini mengandung daging atau tidak. Jadi percakapan yang dibutuhkan untuk mencari makanan ataupun bahan konsumsi yang bisa kita makan. Dan ketika kita sudah berkeluarga, tantangannya jadi lebih spesifik. Yang pertama tadi bahasa, ya kan? Bahasa bukan lagi digunakan ketika kita berbelanja ke restoran atau ke tempat hiburan, tapi juga harus digunakan ketika berada di rumah sakit. Contohnya melahirkan, sakit, imunisasi ke dokter anak. Bagaimana ketika mereka menerangkan, paling nggak kita menemukan poin-poin yang penting. Kadang kebanyakan tidak akan ditranslate ke bahasa Inggris, karena mereka pun juga tidak semua dokter bisa bahasa Inggris. Tapi juga dokumen pun semuanya manual, tulis tangan, dan berbahasa Jepang. Jadi mau nggak mau kita harus belajar poin-poinnya aja kalau memang sangat susah sekali. Karena seperti yang kita tahu ya, belajar bahasa itu tergantung kemampuan dan kapasitas setiap individu, dan juga bergantung kepada bahasa yang akan kita pelajari. Contohnya untuk saya sendiri, saya sangat suka bahasa, tetapi untuk bahasa Inggris saja ternyata. Saya pikir bisa mudah mempelajari bahasa asing yang baru, tapi setelah dibuktikan ternyata bahasa Jepang tuh sangat susah untuk saya, sehingga belajar bahasa itu merupakan sesuatu yang paling sulit untuk masih sampai sekarang saya lakukan. Kemudian sebagai keluarga ya, untuk mencari pendidikan, kita juga dihadapkan pilihan nih, lokal atau internasional. Biayanya sanggup yang mana? Yang pertama, ketika sanggup dua-duanya, yang pasti lokal lebih murah ya, karena subsidi pemerintah banyak juga yang gratis, hanya membayar mungkin biaya pendaftaran atau apalah, saya kurang tahu. Tapi juga karena Islamic International di sini tersedia, alhamdulillah, karena di daerah saya di Tokyo ada pilihan Islamic School. Jadi itu merupakan suatu pilihan yang baik juga gitu, apalagi dengan kualitas pendidikan Jepang dan juga akhlakul karimahnya dari ajaran agama Islam. Jadi menurut saya lebih bagus dan sempurna lah. Kemudian dari segi kehidupan, kebiasaan sangat berbeda jauh. Waktu di Indonesia jarang sekali saya masak. Di sini sangat kerepotan karena kita nggak bisa untuk menyewa pembantu ataupun siapapun untuk membantu pekerjaan rumah kita. Apalagi ketika saya dan suami itu sama-sama bekerja full time, rasanya itu setelah bekerja dan parenting, mengasuh anak lah, kemudian kita juga butuh banyak sekali me time, dalam arti istirahat, karena setiap selesai kerja anak akan minta untuk ditemani, dan itu pun berulang-ulang berlangsung setiap hari. Jadinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah sangatlah melelahkan, cukup melelahkan. Jadi alhamdulillah, kalau yang tinggal di Indonesia bersyukurlah Anda bisa banyak mendapatkan bala bantuan dari saudara, dari tetangga, ataupun Anda menyewa pembantu. Itu sangat kemewahan di sini. Orang Jepang pun jarang yang punya pembantu, nggak tahu kenapa sih. Tapi kalau orang asing tidak boleh memiliki pembantu kecuali visa-visa khusus. Mungkin kita akan bahas di video yang lainnya. Jadi menurut saya itu tantangan terbesar ketika tinggal di Jepang. Terima kasih sudah menonton.
Semoga terhibur. Assalamualaikum. Jangan lupa Jangan lupa subscribe subscribe ya. ya. Bye bye. Bye bye. See you later. See you later. Let's see.